jangan pernah kompromi kalau kurang ajar itu istri sama orang tua tak. Itu istri tak terima beres. Ibu tak yang lahirkan ki, ibu tak yang didik ki, nak ajar ki bicara, nak ajar ki tata krama, nak jualkan ki sawah untuk jadi polisi, nak jualkan ki sawah untuk jadi tentara, nak jualkan ki sawah untuk kuliah. Dapat istri lalu dia tidak tahu sopan santun sama orang tuamu, bagaimana hidupmu mau baik? Dan kau pernah takut sama istrimu? Apa mau takut? Nah semua gaji tak nambil. Pak, belum pindah gaji tak nak tahu itu. Sekongkoli sama bendahara. Anu je ustaz, mak jallo ustaz kalau marah nak kasih pecah piring, kalau nak kasih pecah satu piring, kasih pecah kau satu lusin. Kenapa? Piring boleh dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak. Takbir. Apa terancam ibu-ibu di belakang? Kayaknya ibu baik-baik ki sama suami tak. Kalau datang mertua tak itu sopan ki. Jangan baru datang suami orang tuanya mertuanya baru duduk kasihan langsung tanya kapan ki pulang. Ibu, dengar saya ibu. Rumus laki-laki. Jangan kau kasih tahu ibu-ibu yang tidak datang. Itu suami tergantung istri. Kalau istrinya baik, sopan bicara, tidak pernah kasar, tidak pernah lebih tinggi suaranya dari suaminya. Datang mertuanya dia servis dengan baik, belum bangun mertuanya sudah siap sarapannya, mau tidur, nak temani dulu cerita. Begitu suamimu mau kawin lagi, datang itu mertuamu bela. Agak tuh si melo malap bene sih. Apalagi kau mau menikah, itu istrimu baiknya. Kau lihat, nah hargai kak, nah hargai saudara-saudaramu, tidak pernah bicara kasar sama kamu. Apalagi kau mau kawin, belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari dia. Jangan kau lagi nakal. Kalau mau kau lagi menikah, haram main susuku. Tapi kalau tidak mau horgati mamanya, datang saudaranya kau tidak sopan, tidak pernah kau masak-masak baik-baik sama suamimu, bicara kau kasar, belum sampai rumahmu kau marah-marahi nih. Belum duduk sembarang kau bilangi. Datang orang tuanya, nah lihat anaknya dimaki-maki. Nah bilang pasti mertuanya, pulangi. Nah apa paling itu istrimu? Saya kira orang baik karena tinggi sekolahnya. Saya jualkan kau sawah itu nak supaya tidak nahina kau sepupumu. Saya kasih sekolah kau tinggi-tinggi supaya nak hargai kau orang. Nah istrimu sendiri tidak hargai kau. Bagaimana caranya itu istrimu? Sudah nih, ceraikan dia. Kalau perlu, kawin kau sembunyi-sembunyi. Cikda. Si mau kok. Pak, jangan gara-gara istri bapak berdosa. Lebih baik kehilangan istri daripada kehilangan doa orang tua. Ada itu laki-laki begitu kurang ajar sama orang tuanya, takut sama istrinya. Suaminya kodo mau mas sumbang, meninggal itu bapak kasihan. Tidak sempat kasihan itu haji na meninggal. Ada sawahnya itu di kampung. Kita jual mie saja supaya kita bisa bikinkan masjid supaya nanti mati. Langsung datang istrinya. Bapaknu. Apa itu bapaknu terus nak mati nih? Itu anakmu, kawin kau sama bapakmu. Beleng-beleng. Mana orang mau kawin sama bapak dong? Ini ndak jalan otaknya ini perempuan kalau marah nih. Yang kau tahu serius pak. Ibu, birrul walidain. Adik-adik sekalian. Ya, jamu ku kursus kiri kanan. Demi Allah, saya tidak pernah kursus. Baik tonji hidupku. Rumusku, orang tuaku kubahagiakan. Itu, nah Allah kan janji. Ridanya Allah tergantung ridanya orang tuamu. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tuamu. Kalau ridanya orang tuamu, gampang itu dunia kau dapat. Kalau marah orang tuamu sama kamu, Allah belakangi kamu. Saya yakin waktu di Pilkada 2013 di Makassar, salah satu sebab saya tidak menang, bukan kalah ya, bukan kalah. Bukan kalah, beda itu tidak menang dengan kalah bos. Bukan. Kenapa? Karena lebih banyak suaranya yang menang. Bukan kalah pak, lebih banyak suaranya yang menang. Ini namanya sangka baik. Salah satu sebabnya, waktu itu ketika sudah diminta saya partai, saya mau yakinkan orang tuaku. Saya bawa itu Ustadz Ikhwan Abdul Jalil. Meyakinkan orang tuaku di kampung. Jam 1 dini hari saya ke kampung. Untuk mendukung saya dari segi agama, dalil-dalil. Untuk meyakinkan mamaku, padahal mamaku tidak ada sekolahnya. Bahasa Indonesia tidak tahu. Saya cuma bilang, Mak,
Naloka tahu mencaji pejabat. Karena kalau ku bilang wali kota ndak tahu ih. Jadi ku bilang saja naloka tahu mencaji pejabat mak. Apa nak bilang mamaku? Aja nanti ke komatu polisi. Karena tahunya itu pejabat banyak ditangkap. Wah, saya mintalah Ustadz Ikhwan jelaskan. Sudah itu apa dia bilang ibu saya? Iko mau panen nak, tapi de nama paci nyawaku. Dia bilang terserah, tapi tidak ikhlas kak nak. Saya yakin itu penyebabnya, faktornya saya tidak menang. Bapak-bapak, ada kita mau beli, minta berpikir sama orang tua. Ada kita mau lakukan, minta pendapat orang tua. Jangan kita bilang, tidak tahu orang tuaku. Jangan, apa yang kita harapkan bukan ilmunya, tapi ridanya Allah. Mak, mau kak beli tanah ini kasihan. Bagaimana menurut tamak? Pasti itu nak bilang, terserah mi kau nak. Kau tahu mi singgi mi sekolahmu. Kau tahu saya ada apa. Apalah saya ini nak. Tapi apa dalam hatinya? Oh anakku kasihan. Masih dia muliakan saya. Masih dia minta pendapatku. Begitu kau beli tanah tidak pernah kau kasih tahu orang tuamu. Tiba-tiba dia tahu dalam hatinya. Betongan nak kasih nak hargai ke anakku. Nah, banyak mi uangnya. Tidak pernah mak kau nak paksa anak. Padahal kita bilang, tidak begitu niatku. Betul niatmu tidak begitu, tapi kelakuanmu begitu. Jelas ya? Supaya cepat doa dikabulkan, muliakan orang tua.